Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Utami Ramdhani dari kelas 7B pagi dengan NIM E1C081065, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mataram. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu tugas akhir dari mata kuliah semiotika. Ya, dalam video ini saya akan membahas materi tentang semiotika Barthes. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari semiotika. Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Roland Barthes adalah seorang kritikus sastra berkebangsaan Perancis. Dia mengembangkan teori tanda Ferdinand de Saussure dalam bidang sosial dan sastra. Roland Barthes juga menyatakan bahwa semiologi ada tujuan untuk mengambil berbagai sistem tanda seperti substansi, batasan, gambar-gambar, berbagai macam gestur, berbagai macam suara musik, serta berbagai objek. Yang pertama ada signification. Signification yaitu sebuah proses yang berupa tindakan yang mengikat signifier dan signifit yang menghasilkan sebuah tanda. Dan dalam proses tersebut, dua bagian dari sebuah tanda tergantung satu sama lain, dalam arti bahwa sebuah signifit diungkapkan melalui signifier, dan signifier diungkapkan dengan signifit. Misalnya, kata kucing. Ketika kita mengintegrasikan signifier kucing dengan signifit hewan berkaki 4 yang mengeong, maka bahasa tanda kucing pun muncul. Proses ini disebut sebagai signification atau sebuah sistem signifikasi. Kemudian di sini yang kedua ada denotation atau arti penunjukan dan connotation atau makna tambahan. Dalam semiotika, denotation dan connotation adalah dua istilah yang menggambarkan hubungan antara signifier dan signifit. Selain itu, denotation dan connotation juga menggambarkan sebuah perbedaan analitis yang dibuat antara dua jenis signifit, yaitu denotatif signifit dan connotatif signifit menurut Chandler 2008. Denotation merupakan apa yang kita pikirkan, sebuah literal bersifat tetap dan memiliki makna kamus sebuah kata yang secara ideal telah disepakati secara universal. Sedangkan connotation adalah order of signification yang keduanya berisi perubahan makna kata secara asosiatif. Kemudian yang ketiga ada meta-language atau myth atau mitos. Roland Barthes mengkombinasikan beberapa contoh kasus dalam sebuah satu teori yang diramu melalui tulisannya yang berjudul Myth Today. Barthes mencoba untuk mengkonseptualisasikan mitos sebagai sebuah sistem komunikasi. Oleh karena itu, sebuah pesan yang tidak dapat mungkin menjadi sebuah objek, konsep atau gagasan, melainkan sebuah bentuk signification. Kemudian, mitos merupakan a second order semiological system. Sebuah tanda dalam sistem pertama menjadi signifier pada sistem kedua. Menurut Barthes, tanda adalah sistem pertama atau bahasa, sebagai bahasa objek dan mitos. Sebagai meta-language, signification, mitos menghapus sejarah atau narasi tanda dan mengisi ruang kosong tersebut dengan makna yang baru. Kemudian ada contoh penerapan teori semiotika Barthes. Semiologi dapat diterapkan dalam konteks media untuk menganalisa teks media, film, dan lain-lainnya. Menurut M. Griffin tahun 2006, terdapat beberapa contoh penerapan teori semiotika Barthes oleh peneliti. Salah satunya yaitu pada bidang komunikasi massa. Mark P.O.B. menganalisa bagaimana para anggota pemeran digambarkan dalam sebuah acara televisi The Real World pada tahun 1998. Kemudian yang terakhir ada manfaat mempelajari teori semiotika Roland Barthes. Manfaatnya itu dapat menjadikan kita lebih menaruh perhatian pada peran yang kita atau orang lain mainkan dalam bentuk realitas sosial. Kemudian kita juga belajar dari semiotika bahwa kita hidup di dunia tanda dan tidak memiliki jalan lain untuk memahaminya, kecuali melalui berbagai tanda dan kode yang telah dibentuk. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai semiotika Barthes. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.